Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Indra Lukman dan teman saya Mahmud Saiful. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi dari Windows, Linux, dan juga iOS. Oke, langsung saja kita langsung ke Windows. Windows definisi Windows. Windows merupakan sistem operasi yang diciptakan oleh perusahaan besar yaitu Microsoft. Windows dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI dengan desktop yang memungkinkan pengguna untuk melihat semua file dan video. Sistem operasi ini dirancang untuk berjalan pada perangkat keras x86 seperti AMD dan prosesor Intel. Sistem operasi Windows hadir dengan hampir semua perusahaan yang membuat PC atau laptop. Next. Oke, macam-macam Windows. Windows pertama kali Windows XP itu 2001, selanjutnya Windows 7 pada tahun 2009, Windows 8 pada 2012, dan Windows 10 2015. Berikut analisis SWOT dari Windows. Dari strength atau kekuatan, yaitu mudah dipahami. Windows dilengkapi tampilan yang mudah dipahami oleh orang yang tidak asing dengan pengoperasian komputer. Lalu selanjutnya kualitas lebih bagus. Untuk kualitas Windows tidak diragukan lagi karena sangat bagus. Selanjutnya kelemahannya itu dia sangat berlisensi. Pengguna dari Windows harus membeli lisensi dari Windows tersebut. Lalu kedua, peretasan. Walaupun Windows menjamin keamanannya, tidak lepas dari celah yang dimanfaatkan oleh peretas. Selanjutnya dari opportunity, yaitu jumlah pengguna. Karena Windows lebih mudah dipahami, maka di penggunanya lebih banyak. Selanjutnya keamanan. Windows menjamin keamanan dan selalu memberi update Windows Defender untuk menjaga keamanan. Selanjutnya ancaman atau threats, yaitu virus. Malware merupakan salah satu yang menjadi ancaman pada Windows. Dan kedua adalah produk ilegal, karena pengguna harus membeli lisensi. Tidak banyak juga Windows beredar pada produk bajakannya. Selanjutnya kita ke Linux. Ya, untuk sistem operasi Linux, di sini ada definisinya. Definisinya Linux merupakan sistem operasi open source berbasis Unix. Dibuat pada tahun 1991, sistem operasi Linux juga dilengkapi dengan antarmuka pengguna grafis atau GUI. Dengan beberapa perangkat lunak yang diperlukan, yang digunakan setiap hari. Sistem operasi ini juga digunakan di komputer desktop, perangkat seluler, konsol game, perangkat penyimpanan digital, pembaca e-book, kamera, dan perekam video yang menjalankan Linux. Berikut macam-macam dari Linux. Di sini ada CentOS Linux yang dibuat pada tahun 2014. Ada Ubuntu Linux pada tahun 2014. Debian Linux pada tahun 1999, ada OpenSUSE Linux pada tahun 2005. Di sini ada analisis SWOT dari Linux. Yang pertama ada kekuatan atau strength. Di sini poin keamanan. Keamanan Linux sangat aman karena mudah untuk mengidentifikasi bug dan memperbaikinya.
Poin kedua, tampilan dapat disesuaikan. Pengguna Linux dapat mengubah beberapa tampilan yang disesuaikan dengan pengguna. Selanjutnya di sini ada kelemahan atau weakness. Tampilan kaku. Ya, di tampilan pada Linux sulit untuk orang yang tidak familiar dengan Linux, sulit dipahami. Minim games di Linux sangat sedikit games yang dapat dijalankan di Linux. Di sini ada kesempatan atau opportunity. Salah satunya open source. Nah, Linux merupakan sistem operasi open source yang banyak pengembangnya, yang menciptakan banyak macam, seperti sebelumnya yang saya sebutkan. Ada Debian dan Ubuntu, dan lain-lain. Terus perangkat lunaknya gratis. Ya, di Linux perangkat lunaknya hampir semua gratis. Ancaman atau threat di popularitas jumlah pengguna Linux lebih sedikit dibanding dengan Windows. Untuk performa, Linux tidak dapat memaksimalkan hardware yang ada. Bahkan banyak juga yang tidak support dengan Linux. Di sistem operasi yang ketiga ini ada iOS. Definisi iOS merupakan sistem operasi yang berperan khusus untuk berbagai perangkat iPhone. iOS berasal dari perusahaan teknologi raksasa bernama Apple. iOS juga bersifat closed source, sehingga hanya Apple yang mengetahui source code pada iOS. Nah, di sini ada macam-macam atau versi iOS. Dari yang terbaru ada iOS 15 pada tahun 2021, iOS 14 2020, iOS 13 2019, iOS 12 2018, dan lain-lain. Nah, berikut analisis SWOT pada iOS. Untuk bagian kekuatan atau strength, sini ada pelacak. Keunggulan iOS merupakan pelacak. Ya, jika perangkat hilang, Apple menyediakan fitur Apple ID yang dapat melacak perangkat tersebut. Kedua, ada keamanan. iOS sudah dibekali dengan proteksi yang sangat baik, sehingga tidak mudah terkena virus atau malware. Untuk kelemahannya atau weakness, di harga perangkat iOS atau Apple memiliki harga yang lumayan mahal. Untuk email yang terdaftar di sistem operasinya itu tidak dapat diganti melekat selamanya. Untuk kesempatan atau opportunity-nya, dia ada di update iOS itu berkala. Selagi developer menemukan bug, mereka selalu update pada sistem operasinya. Di sini ada banyak fitur yang dimiliki iOS, seperti Apple Pay, Touch ID, dan Siri. Nah, untuk ancamannya atau threats, ketersediaan aplikasi. Tidak sebanyak Android, aplikasi yang tersedia di iOS sedikit, karena sudah diseleksi demi keamanan sistem operasinya. Untuk tampilan UI-nya, tidak bisa dikustomisasi tampilan UI sesuai selera. Jika Android dapat menggunakan tema Android. Nah, berikut kesimpulan akan dibacakan oleh teman saya, Indra. Ya, ini akhir dari slide. Kesimpulan dari sistem operasi semua itu yaitu Windows lebih banyak dipakai dibandingkan dengan Linux. Walaupun Linux gratis dan memiliki fitur yang tidak ada di Windows. Sedangkan untuk iOS merupakan sistem operasi pada smartphone
Apple. Dan akhirnya kita tutup. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan, dan selebihnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.